Nonton kita di sini bro, pengen memahami relasimu dengan Pak Jokowi. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Dan kemudian dalam kenyataannya juga tindakanmu ekstrim. Salah satunya adalah mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Oke. Bahwa kemudian itu alasannya karena pilihan politikmu, itu adalah satu hal. Tapi pada beberapa orang yang suka menganalisis wacana seperti kami di sini, itu seperti ada satu tarikan. Apa yang terjadi Pak Ahok? Ya sebetulnya sih ini udah lewat, nggak perlu kita ngomongin. Kan ditanya ya kita ngomong lah. Ya. Kan saya bilang kan, sebetulnya saya dengan Pak Jokowi itu ya satu tim yang baik ya. Good cop bad cop lah. Dulu sempat ada pengusaha tanya sama Pak Moko, ini dia cerita, itu wagub kamu itu kok kurang ngajar banget ya, kasar gitu ya. Sedangkan gubernur kamu kan halus sopan gitu loh. Itu nggak ribut tuh gubernur sama si wagub kayak gitu. ini cerita bosan nggak? Terus si Moko cerita gini, dia cerita gini. Saya ini orang Jawa, dia bilang. Tapi jujur aja, wagub saya itu lebih memahami orang Jawa daripada saya, katanya. Dia paham banget nih maunya Pak Gubernur ini. Nah artinya apa? Nah ketika ada dari kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham loh. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan loh. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah secara politik. Timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jamnya ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu loh. Nah, ketika di dalam tahanan Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum Bu. Nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu loh. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Tapi kemudian saya belajar kan. Kok kita marah? Sesek. Sesek di dalam. Jadi lama-lama saya mulai mencari apa yang bagus di dalam ya. Oh saya ingat tulisannya si Charlie Chaplin. Ada 6 dokter terbaik di dunia, kata Charlie Chaplin. 1, sinar matahari pagi. Oh saya jemur tiap pagi kan, usaha olahraga. 2, tidur teratur, makan teratur, olahraga teratur, ada meditasi, baca buku nih, nggak kenal sama teman-teman. Wah saya punya. Bayangin orang belum ngalamin COVID, masih jemur, masih tidur teratur, makan teratur. Saya udah lakukan dulu. Makanya minta COVID, aku biasa-biasa aja. Gue udah pernah di dalam kayak gitu. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi terkait penjelasan Ahok ya kenapa sampai mengundurkan diri dari Pertamina, dari perusahaan Pertamina yang dimana beliau pernah menjabat sebagai komisaris utama di sana. Nah teman-teman, di sini disampaikan bahwa ternyata ini alasan baik ya mengundurkan diri ya Ahok dari komisaris utama di Pertamina. Nah pernyataan Ahok ini disampaikan teman-teman di sebuah media yang dimana pernyataan itu mengatakan bahwa terkait pengunduran diri dari komisaris utama PT Pertamina itu ya Basuki Cahayapurnama alias Ahok ya. Dan ini mengungkapkan ya pernyataannya itu adalah ya keputusan itu dia ambil karena sudah ada direktur manajemen risiko ya di badan usaha milik negara tersebut ya atau di BUMN. Lalu Ahok mengatakan bahwa kader PDIP Perjuangan ini yaitu Pak Ahok Basuki Cahayapurnama atau biasa Ahok dikatakan bahwa ia fokus untuk kampanye ya guna memenangkan suara pilihan Jakarta ya bagi pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 3 pada saat itu yaitu Pak Ganjar dan Pranowo dan Mahfud MD.
lalu mengatakan bahwa saya akan fokus kampanye di Jakarta, ya kata pemilik nama lengkap Basuki Tahaja ini teman-teman ya, saat diwawancarai oleh pihak media. Lalu alasannya teman-teman terkait yang mengundurkan dirinya dari jabatan komisaris utama ya di PT Pertamina Persero ini, Ahok mengungkapkan keputusan itu dia ambil karena sudah ada direktur manajemen ya mengatakan seperti itu. Nah, indikator kinerja atau KPI di Pertamina pun sudah masuk dalam rapat umum ya, dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS agar bisa menghemat minimal 46% dari pandangan pengadaan barang dan waktu ya. Saya ingin ada direktur manajemen risiko di dalam. Nah, itu sudah dilantik ya, makanya saya berani untuk lepas. Ini pernyataan Ahok ya. Jadi di Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan 3 peserta Pilpres tahun 24 ya, yakni pasangan Anies Baswedan ya Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka nomor 2, dan Ganjar Mahfud MD nomor urut 3 pada saat itu. Lalu disampaikan teman-teman ya, masa kampanye ya tahun 2024 berlangsung pada saat itu mulai tanggal 28 November tahun 2023 hingga sampai 10 Februari tahun 2024 ya. Setelah masa kampanye ada masa tenang pada 13 dan 13 Februari 2024, kemudian dikawal pemungutan suara langsung ya serentak pada 14 Februari tahun 2024 teman-teman. Sebelumnya Basuki Tahaja Purnama alias Pak Ahok telah resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai komisaris utama di Pertamina. Lalu kita melihat bahwa Ahok mengundurkan diri ya setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud MD pemilu tahun 2024, dan sikap ini ya terinformasikan langsung lewat unggahannya di akun resmi dan Instagram Basuki, dan Ahok juga melampirkan postingan ya foto surat pengunduran dirinya kepada Menteri BUMN Erick Thohir ya. Ini jelas teman-teman bahwa unggahan ini merupakan adalah bukti tanda ya, terima surat pengunduran diri dari saya sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero yang saya serahkan hari ini tanggal 2 Februari tahun 2024 ya. Dan Ahok mengundurkan ex-gubernur DKI Jakarta tersebut dari kursi komisaris utama Pertamina lantaran dirinya memilih untuk mendukung pasangan calon 3 Ganjar Mahfud dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada saat itu. Lalu dilanjutkan lagi teman-teman, kita melihat bahwa dengan ini Ahok menyatakan pendukungannya serta akan ikut mengkampanyekan ya pasangan calon presiden Ganjar Pranowo pada saat itu dan juga bersama dengan Mahfud MD, dan hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya ya. Ahok kembali menegaskan pada tanggal 1 Februari tahun 2024 ya, adapun dalam postingan surat yang disampaikan ke Erick Thohir ya, diketahui teman-teman bahwa Ahok telah menyampaikan niatnya mengundurkan diri ya dari posisi komisaris utama di Pertamina sejak tanggal 1 Februari tahun 2024, dan melalui surat ya pengantaran ini ya Ahok memohon berkenan kepada Pak Eri dan untuk menerima surat dari komisaris utama ya Pertamina tanggal 1 Februari tahun 2024. Bunyi surat ya itu adalah pengunduran diri Basuki Tahaja Purnama. Nah, ini adalah komisaris utama PT Pertamina Basuki Tahaja Purnama atau Ahok mengundurkan diri sebagai komisaris utama ya dilaka Ahok seiring ya dirinya untuk mendukung pasangan calon presiden pada saat itu. Dan ia mengatakan bahwa ia juga mendukung kepada calon presiden Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD. Dengan hal itu Ahok menyatakan dukungannya serta akan mengkampanyekan pasangan calon tersebut. Nah, jadi teman-teman kita melihat bahwa pria lengkap Basuki Tahaja Purnama ini lahir pada tanggal 1966 ya. Ia menyelesaikan pendidikan dari jurusan teknik ya geologi Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar insinyur pada 1989. Lalu Ahok teman-teman kita melihat bahwa menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Belitung ya tahun periode 2024, dan ia juga pernah
yang menjabat sebagai Bupati Belitung ya, dan anggota DPRD juga ia pernah, dan juga selanjutnya ia menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dan juga termasuk gubernur DKI Jakarta, dan sempat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta teman-teman, dan ia juga ditunjuk sebagai komisaris utama di PT Pertamina ya, dan menjadi komisaris utama dan di Pertamina berdasarkan ya putusan Menteri BUMN pada saat itu selaku rapat umum pemegang saham. Nah, jadi ini pengalaman Ahok ya teman-teman ya, sejak dia terlibat di dalam dunia politik, dan ini cukup menarik sekali ya. Maka dari hal ini masyarakat Indonesia menginginkan agar Ahok ini bisa kembali lagi ya membangun politiknya di pemerintahan, supaya Ahok ini bisa ada di salah satu pemerintah kalau diberikan kesempatan, dan ia ingin sekali apakah di mana, yang penting Ahok bisa kembali memimpin negara ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.